Halo, balik lagi di channel kesayangan kita semua, Postanova. Apa kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik dan semangat terus buat nemuin bacaan keren. Nah, kali ini aku nggak sendirian. Di depan aku udah ada satu buku yang udah lama banget pengen aku bahas, dan akhirnya kesampaian juga. Judulnya Laut Bercerita, karya penulis hebat Mbak Lela S. Hudori. Buat kalian yang udah pernah denger atau bahkan udah baca buku ini, pasti udah tahu dong ya betapa dalamnya cerita yang ditawarkan. Tapi buat yang belum, tenang aja. Di video kali ini, kita bakal bedah tuntas isi buku ini. Mulai dari sinopsis, karakter-karakter yang bikin nempel di hati, sampai pesan-pesan kuat yang bikin kita mikir panjang setelah selesai baca. Jadi, buat kalian yang lagi nyari rekomendasi buku yang gak cuma seru tapi juga bermakna, tonton video ini sampai habis ya. Jangan lupa juga buat like, komen, dan subscribe channel Postanova biar kalian gak ketinggalan resensi buku-buku keren lainnya. Oke deh, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke inti pembahasannya. Sebelum kita nyemplung lebih dalam ke ceritanya, kenalan dikit yuk sama penulisnya, Mbak Lela S. Hudori. Beliau ini bukan nama baru di dunia sastra Indonesia. Karya-karyanya udah banyak diakui dan dicintai pembaca. Nah, Laut Bercerita ini sendiri pertama kali terbit tahun 2017 dan langsung mencuri perhatian banyak orang. Kenapa sih buku ini begitu spesial? Selain karena gaya penulisannya yang khas dan kuat, Laut Bercerita ini mengangkat tema yang sangat penting dan mungkin gak banyak dibahas secara terbuka, yaitu tentang tragedi penghilangan paksa aktivis di masa lalu. Tapi tenang, Mbak Lela merangkainya dalam sebuah fiksi yang gak cuma bikin kita merinding, tapi juga membuka mata kita tentang sejarah bangsa ini. Judulnya aja udah bikin penasaran ya. Laut Bercerita. Kira-kira cerita apa sih yang mau disampaikan laut ini? Nah, disinilah kejeniusan Mbak Lela bermain. Beliau menggunakan metafora laut yang kuat untuk menceritakan tentang kehilangan, harapan, dan juga tentang suara-suara yang hilang, namun tetap bergaung. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, yaitu sinopsisnya. Siap-siap ya, karena cerita ini bakal membawa kita ke dalam pusaran emosi yang cukup dalam. Laut Bercerita ini punya dua bagian narasi utama. Bagian pertama berpusat pada seorang mahasiswa aktivis bernama Biru Laut. Laut ini bukan cuma nama, tapi juga identitas. Dia adalah seorang pemuda idealis, cerdas, dan punya semangat membara untuk memperjuangkan keadilan dan kebenaran di tengah rezim yang represif. Bersama teman-teman seperjuangannya, dalam organisasi bawah tanah, mereka melakukan berbagai aksi, mulai dari diskusi panas, menyebarkan pamflet, sampai melakukan gerakan-gerakan yang lebih terstruktur. Kita akan diajak mengikuti keseharian laut dan teman-temannya. Kita akan melihat bagaimana mereka membangun solidaritas, bagaimana mereka berdebat tentang strategi perjuangan, bagaimana mereka merasakan euforia saat berhasil melakukan aksi, dan juga bagaimana mereka hidup dalam bayang-bayang ketakutan akan penangkapan. Di antara teman-teman laut, ada beberapa karakter yang cukup menonjol, seperti Aris, sahabat karib laut yang selalu ada di sisinya, Kinan, seorang aktivis perempuan yang cerdas dan berani, serta beberapa nama lain yang punya peran penting dalam dinamika kelompok ini. Ketegangan mulai memuncak ketika satu persatu anggota kelompok mereka ditangkap. Laut sendiri akhirnya mengalami nasib yang sama. Disinilah bagian yang paling mencekam dan menyayat hati dimulai. Kita akan diajak merasakan kengerian penyiksaan, ketidakpastian, dan hilangnya kemanusiaan yang dialami oleh para aktivis yang ditangkap. Melalui sudut pandang laut, kita akan melihat bagaimana harapan perlahan meredup di tengah kegelapan dan ketidakberdayaan. Namun, Laut Bercerita tidak berhenti di situ. Bagian kedua dari novel ini mengambil sudut pandang dari Asmara Jati, adik perempuan Biru Laut. Setelah bertahun-tahun hidup dalam ketidakpastian dan kesedihan atas hilangnya sang kakak, Asmara tumbuh menjadi seorang perempuan yang kuat dan gigih. Ia terus mencari kebenaran tentang apa yang sebenarnya terjadi pada Laut dan teman-temannya. Perjalanan Asmara ini membawanya bertemu dengan berbagai macam orang, mulai dari keluarga korban lain yang juga mencari keadilan, mantan anggota organisasi laut yang selamat, sampai orang-orang yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam peristiwa tragis tersebut. Melalui penelusuran Asmara, kita akan mendapatkan gambaran yang lebih utuh tentang sistem kekuasaan yang represif pada masa itu, dampaknya terhadap keluarga korban, dan juga tentang trauma mendalam yang membekas di hati para penyintas. Bagian kedua ini juga akan mengungkapkan beberapa misteri dan rahasia yang selama ini tersembunyi. Kita akan melihat bagaimana Asmara menghadapi berbagai rintangan dan bahaya dalam usahanya mencari kebenaran. Meskipun penuh dengan kesedihan dan kepedihan,
Bagian ini juga menyajikan secerca harapan tentang pentingnya pengungkapan kebenaran dan upaya untuk memulihkan ingatan kolektif bangsa. Jadi, secara garis besar, Laut Bercerita ini adalah kisah tentang perjuangan, pengorbanan, kehilangan, dan harapan. Ini adalah cerita tentang bagaimana suara-suara yang dibungkam tetap akan mencari jalannya untuk didengar. Ia tidak menyerah dalam mencari kebenaran. Perjuangannya adalah simbol dari ketahanan dan harapan bagi keluarga korban. Kita akan merasakan betul kepedihannya, kemarahannya, namun juga kegigihannya dalam memperjuangkan keadilan bagi sang kakak dan teman-temannya. Meskipun mereka mencoba menghapus ingatan, kami akan terus mencari. Kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Selain kedua tokoh utama ini, ada juga karakter-karakter pendukung yang gak kalah penting dan memberikan warna tersendiri. Dalam cerita, ada Aris, sahabat setia laut yang mungkin menyimpan luka mendalam. Ada Kinan, sosok perempuan tangguh yang berjuang bersama laut. Dan tentu saja, ada karakter-karakter lain di bagian kedua yang membantu atau justru menghalangi asmara dalam pencariannya. Setiap karakter memiliki latar belakang dan motivasi yang kuat, sehingga membuat cerita ini semakin kaya dan kompleks. Mbak Lela S. Chudori berhasil menciptakan karakter-karakter yang terasa manusiawi. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, kita bisa merasakan empati terhadap mereka, ikut merasakan kegelisahan, harapan, dan juga keputusasaan yang mereka alami. Inilah yang membuat Laut Bercerita begitu membekas di hati pembaca. Salah satu kekuatan utama dari Laut Bercerita ini adalah karakter-karakternya yang terasa sangat hidup dan relatable. Mereka bukan cuma tokoh fiksi di atas kertas, tapi terasa seperti orang-orang yang mungkin pernah kita temui, atau bahkan bagian dari sejarah keluarga kita sendiri. Biru Laut, sebagai tokoh utama di bagian pertama, Laut ini adalah representasi dari semangat idealisme dan keberanian generasi muda pada masanya. Dia digambarkan sebagai sosok yang cerdas, punya jiwa pemimpin, dan sangat peduli terhadap ketidakadilan. Kita akan merasakan betul gejolak pemikirannya, keyakinannya yang kuat, dan juga ketakutannya sebagai seorang aktivis yang hidup dalam ancaman. Kehilangan Laut ini terasa sangat personal bagi pembaca, karena kita sudah diajak untuk dekat dengannya sejak awal cerita. Kita tidak bisa diam saja melihat ketidakadilan merajalela. Suara kita adalah senjata, dan kebenaran adalah perisai kita. Asmara Jati. Di bagian kedua, Asmara tampil sebagai sosok yang kuat dan tabah. Meskipun kehilangan kakaknya secara tragis dan hidup dalam ketidakpastian, salah satu hal yang membuat Laut Bercerita begitu memukau adalah gaya penulisan Mbak Lela S. Chudori yang sangat kuat dan evokatif. Beliau mampu menggambarkan suasana dan emosi dengan sangat detail, sehingga pembaca seolah-olah ikut merasakan apa yang dialami oleh para karakter. Penggunaan bahasa yang lugas namun tetap puitis membuat cerita ini mudah dipahami, namun juga sangat menyentuh. Deskripsi tentang penyiksaan dan kehilangan terasa begitu nyata dan menghantam emosi pembaca. Namun, di sisi lain, Mbak Lela juga mampu menyisipkan secerca harapan dan keindahan dalam narasi, terutama melalui penggambaran tentang persahabatan dan keteguhan hati. Pengaruh emosional yang ditimbulkan oleh Laut Bercerita ini sangat kuat. Buku ini bisa membuat kita merasa marah, sedih, takut, namun juga kagum akan keberanian dan ketabahan para karakternya. Setelah membaca buku ini, kita akan diajak untuk merenungkan kembali sejarah bangsa kita, tentang pentingnya keadilan dan pengungkapan kebenaran, serta tentang nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Nah, setelah kita bedah tuntas isi buku Laut Bercerita ini, bisa ditarik kesimpulan bahwa buku ini adalah sebuah karya sastra yang sangat penting dan layak untuk dibaca oleh siapa saja. Buku ini nggak cuma menyajikan cerita fiksi yang menarik, tapi juga memberikan kita pemahaman yang lebih dalam tentang sejarah kelam bangsa kita dan dampaknya hingga saat ini. Buat kalian yang suka dengan cerita yang kuat, penuh emosi, dan mengangkat isu sosial yang penting, aku sangat merekomendasikan buku Laut Bercerita ini. Meskipun temanya cukup berat, tapi Mbak Lela S. Chudori merangkainya dengan sangat apik, sehingga mudah diikuti dan tetap menarik untuk dibaca sampai halaman terakhir. Buku ini bukan cuma sekadar hiburan, tapi juga bisa menjadi jendela untuk kita belajar tentang sejarah dan menumbuhkan rasa empati terhadap sesama. Ini adalah buku yang akan terus bergaung di pikiran dan hati kalian setelah selesai membacanya. Gimana nih? Guys, setelah dengar resensi dari aku, jadi makin penasaran kan sama buku Laut Bercerita ini? Buat kalian yang udah pernah baca, coba dong share pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Apa bagian yang paling berkesan buat kalian? Karakter mana yang paling kalian sukai? Atau mungkin ada pesan lain yang kalian tangkap dari buku ini? Yuk, kita diskusi. Jangan lupa juga buat like video ini kalau kalian suka,
Subscribe channel Postanova buat dapetin lebih banyak lagi resensi, buku-buku keren lainnya. Dan share video ini ke teman-teman kalian yang mungkin lagi nyari rekomendasi bacaan. Oke deh, sampai ketemu di video resensi berikutnya. Tetap semangat membaca dan sampai jumpa.